Hai Cong, balik lagi di Guy Village. Gue tuh lagi bingung sebutan untuk fans. Maksudnya kayak ngomongnya tuh apa, para Najils, sahabat Najils, teman Najils, atau Najis whatever. Pokoknya komen di bawah apa sih yang cocok untuk panggilan kalian, kayak teman Najis, sahabat Najis, apa Najis, pokoknya gitu. Hai, apa kabar semuanya? Maaf banget kali ini agak-agak memang melenceng ya dari sebelumnya. Cuma kenapa dibahas? Karena ini biar ada pelajaran juga, ada hikmahnya, kita ambil sisi positifnya aja. Jadi sini gue pengen ngebahas kasus kematian seorang gay di Cawang. Mungkin sebagian kalian udah ada yang tahu, tapi di sini gue bukan untuk membahas masa lalu, cuma di sini ada hikmahnya kita petik. Jadi simak baik-baik. Seorang pria tewas tergeletak di Gang Waru Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 16 bulan 4 2018 malam. Saat itu kematian pria ini belum diketahui penyebabnya. Terdapat luka tusukan. Tak butuh waktu lama, polisi pun langsung menangkap pelaku. Jadi kasus yang ini, kematian seorang pria di daerah Cawang ini memang tahun 2018 itu sempat meledak ya. Karena juga jujur itu gue kayaknya pernah melihat sosok korban di salah satu aplikasi ya, di kitab. Jadi maksud gue, kita doain aja semoga korban diterima di sisi Allah, amin. Nah, profil korban ini berinisial AR, berumur 34 tahun. Dia ini bekerja sebagai SPG bisa dibilang di salah satu mall di Jakarta Pusat. Nah, memang gue tadi bilang pernah melihat dia di salah satu mall. Gue gak sebut mallnya di mana dan Jakarta Pusatnya di mana. Pokoknya dia di salah satu mall di Jakarta Pusat. Dia memang sebagai SPG. Soalnya waktu kejadian juga ada temen gue yang ngirim di grup gitu ya, itu fotonya gue kayak ngenalin gitu orangnya. Jadi si AR ini memang kayaknya ngekos di daerah Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Ini gue sebutin kan. Jadi kalau kalian, ini kita ambil hikmahnya aja ya dari cerita ini. Jadi AR ini bekerja sebagai SPG. Nah, sementara pelaku PP ini berumur 21 tahun, lebih muda daripada si AR tadi. Dia kalau nggak salah mahasiswa pekerjaannya. Jadi terjadi pertikaian ini karena bermula dari si PP ini, pelaku ini dimasukin grup kayak grup WA gitu, khusus LGBT sama salah satu temennya. Mungkin dia di-invite terus masuk ke grup, dan akhirnya di situ kan grup banyak orang ya. Nah, si AR ini tuh mungkin suka gitu, kayak tertarik sama si PP ini. Ya udahlah, ya dijapri lah sama si AR, biasa kayak kenal-kenalan gitu. Jadi si AR ini mungkin suka kali ya, tertarik, jadi dijapri. Ya, tapi salahnya di sini AR katanya meminta foto porn atau foto-foto sure dari PP ini, dan PP itu kesal di situ. Jadi si PP kayak nggak terima gitu loh. Kok lo kayak gitu. Pada intinya motifnya nih si PP ini kesal sama si HR. Nah, ini jadi aku sebutin kronologi dari tanggal per tanggal kejadian pembunuhan si HR ini. Cus. Jadi pada tanggal 13 April 2018 pukul 13 atau jam 1 siang, si PP ini kenal korban dari chat WA tadi. Jadi dari grup yang tadi dia dimasukin sama temennya tanggal 13 pukul 1 siang itu dia baru masuk grup. Nah, pada tanggal 14-nya Sabtu 2018 April, AR menghubungi PP, maksudnya kayak ngechat pribadi gitu, kayak kenalan. Itu di tanggal 14 dia tuh udah kayak chat-chatan kayak gitu. Dan si AR ini biasa meminta foto-foto yang kayak gitu, tapi si PP ini menolak, nggak dikasih sama si PP.
Lalu pada hari Seninnya tanggal 16 April, nah 16 Aprilnya nih si AR ini, si korban, dia tuh mengajak PP untuk bertemu di kosannya yang di Kebun Kacang. Cuma si PP-nya ini menolak. Jadi kayak dia tuh beralasan kayak masih sibuk kerja, pulangnya kemalaman gitu. Nah, tapi si PP ini menawarkan diri untuk ya udah lo aja yang main ke kosan gua gitu. Akhirnya si AR juga mengiyakan. Akhirnya mereka tuh pengen bertemu, intinya janjian di kontrakan si PP di daerah Cawang Uki itu. Nah, di jam 18.00 atau jam 6 sorenya ini si PP ke rumah temennya. Dia meminjam sebilah kayak semacam senjata kali ya, bisa disebut pisau sangkur. Dia tuh meminjam pukul jam 6 sore itu, dia minjem ke temennya. Dan pada pukul jam 19 atau jam 7 malam, AR dan PP itu bertemu. Jadi dia udah ketemuan nih, jam 7 malam tuh udah ketemu di depan rumah sakit Uki. Dia udah ketemuan, tapi bukan alih-alih dibawa ke kosan. Si AR ini dibawa ke gang yang sepi dan sempit. Jadi nggak dibawa ke kosan, dibawa ke gang kayak gitu. Nah, disitulah, itu di belakang kampus Uki maksudnya, ketemunya di gang itu. Nah, pada saat itu si PP ini melancarkan aksinya. Dia sempat kayak berdebat dulu sebentar. Akhirnya si PP ini udah nyimpen kan tuh senjata, diambil dari sakunya, langsung ditusuk dadanya sebelah kiri sampai jatuh si AR. Pokoknya ditusuk-tusuk sampai emang si AR udah nggak bernyawa. Sadis. Nah, pada pukul jam 8 malamnya 20.00 itu, ini masih di tanggal 16 ya. Jadi si jasadnya AR ini ditemukan oleh warga. Ya itu, warga jadi kayak nggak tahu ini kenapa gitu. Jadi akhirnya warga melaporkan ke pihak kepolisian untuk mengidentifikasi pokoknya untuk diperiksa. Akhirnya Kapolsek Kramat Jati itu langsung memeriksa ponsel. Jadi kebetulan nih ponselnya si AR ini pakai finger kan. Kalau pakai finger kan bisa ya, mungkin mayatnya ditempelin jarinya, jadi kebuka tuh. Nah, di situ ada bekas-bekas chat mereka. Jadi ya polisi udah bisa nebak dong, chat-chat yang bertujuan tuh yang mana. Mungkin dia habis chatan, akhirnya tertangkap juga. Nah, jadi si PP ini ditangkap setelah dia coba melarikan diri ke rumah saudaranya lah ya, di daerah Cikarang katanya. Jadi atasnya si PP ini tadi mau kabur, tapi udah tertangkap duluan sama pihak kepolisian. Jadi atas perbuatannya si PP ini dijerat 15 tahun penjara, guys. Nah, yang kita bisa ambil dari sini sama halnya seperti video gue yang kemarin itu, kita jangan sembarang ngelobi orang yang strike atau normal, karena itu beresiko. Jadi ya udah cari yang real aja, nggak usah sok-sokan ngelobi orang normal atau untuk sensasi kalian, karena nggak semuanya itu bisa dibeli dengan uang. Mungkin ada sih yang bisa dilobi dengan uang, cuma itu resikonya gede banget. Daripada nyawa kalian hilang ya kan, nyawa, jangan kan nyawa, keperawanan nanti hilang, najis. Pokoknya kayak gitu. Jadi ya udah mending cari yang strike, yang biasa-biasa aja deh, yang udah jelas deh, yang udah jelas Kondeka Tunggal Ika atau yang jelas suka ya gitu ya, maksudnya. Udah jangan macem-macem, ini jadiin pelajaran aja biar kita lebih hati-hati untuk tidak menggoda cowok normal aja. Jangan bosan-bosan, pokoknya jangan lupa di like, comment, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin video ini. Jujur, ini gue bikin video ini jam 3:30, ini jam 3:30 subuh gue bikin buat kalian. Pokoknya bantu untuk cepet-cepet deh gue bisa dimonetize, jadi gue bikin makin semangat lagi bikin videonya. Yaudah itu aja ya, nih gue udah ngantuk pengen tidur. Yaudah ya, dadah, salam Najils.